Shalom. Selamat pagi semua. Happy Chinese New Year masih. Oke, jadi saya kasih. Oke, saudara, kita tidak mau bicara panjang lebar. Saya suka kadang-kadang cerita, tarik-tarik sampai habis waktu. Nah, saudara, kita sudah berapa minggu puasa, saudara? Doa dan puasa maksudnya bukan 14 hari. Seminggu pertama, ya, minggu yang lalu Bapak Yapi sudah sharing tentang bagaimana kita kita hidup diselamatkan oleh iman dan kita harus hidup oleh iman. Iman itu penting sekali ya. Ya sudah kita tidak ulang. Nah, minggu 7 hari belakangan dari tanggal 8 sampai hari ini tadi pagi masih ada ya berbicara tentang doa. Ya saudara, bagaimana doa kita harus datang kepada Tuhan mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan dulu. Oke, baru kita doa. Kita mesti sungguh-sungguh mencari Dia dengan serius. Ya, kita jadi doa itu perlu sekali kita. Nah, jadi kita itu mesti datang ke Tuhan apa saja yang ada unek-unek kita di dalam hati kita bisa datang kepada Tuhan menyampaikan kepada Tuhan. Maksud saya tidak usah lari ke sini ke sana terlalu saudara ya. Saudara boleh ya cerita ke orang persoalan saudara, tetapi Tuhan itu paling penting. Saya sudah 2 hari 2 malam itu dari Jumat sampai tadi malam itu berita dari anak angkat saya dari England kasih tahu kalau mamanya dia ada di Jakarta jatuh terus pendarahan otak, ada memar tadi dokter bilang harus operasi tapi operasinya 50-50 chance-nya. Jadi saya cuma bisa serahkan ke Tuhan. Ya saya bilang, saya mana bisa jawab. Saya mana bisa tahu. Makanya saudara, betul-betul kita itu mesti tahu persis apa yang Tuhan mau dengan hidup ini saudara. Nah, jadi terus tadi pagi punya bilang apa saudara? Sudah baca belum tadi pagi? Sudah puji Tuhan, sudah baca saya lupa bilang ya terima kasih. Harus percaya, oke, karena doa kita itu akan membawa hasil. Hasilnya pasti baik. Kapan? Kita tidak tahu. Oke? Tapi semua doa itu ya ada hasilnya. Saudara, kadang-kadang kita ini orang Kristen tapi kita tidak berdoa saudara. Karena kita pikir kok doa sampai capek. Saudara pernah doa sesuatu kok enggak beres-beres. Corona saja sudah 1 tahun ini saudara. Mana? Doa sampai banyak orang putus asa. Betul enggak? Tapi enggak apa-apa saudara doa terus karena kan bukan itu bukan urusan kita. Kita datang ke Tuhan, kita minta Tuhan, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena saudara tahu kalau Tuhan jawab doa kan? Dengar doa, jawab doa saudara. Tapi kok saudara merasa tidak mendapat jawaban? Karena jawaban Tuhan itu pasti tidak cocok dengan apa yang kita mau. Karena jawaban Tuhan itu 3. Dia bilang iya, wah puji Tuhan. Kadang dia bilang no. Tapi kadang dia bilang tunggu dulu. Belum waktunya. Nah, corona ini saudara doa sampai maafkan pendoa yang istimewa yang hebat luar biasa bagaimanapun kalau Tuhan bilang belum ya. Jadi karena dia yang berdaulat. Dan si anak Tuhan jangan putus asa. Karena kalau kita orang Kristen sering ngomong begini, doa itu seperti napas orang Kristen, betul dah? Kalau doa itu kita sudah mesti lifestyle kita, sudah napas kita. Jadi kalau kita orang Kristen tidak berdoa, namanya kita nggak bernapas, namanya mati saudara. Ya kalau nggak napas coba saudara tutup hidung, tutup mulut, mati saudara. Ya tetapi tentu saudara bilang kok saya masih hidup udah mati. Rohani mati saudara. Rohani saudara akan jadi mati kalau saudara tidak berdoa. Tapi itu ada saudara, oke? Jadi kalau kita doa itu kita mesti tahu suruh dengar dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa bilang dengar? Karena saudara sesungguhnya kita ini berdoa dengan apa yang Tuhan sudah taruhkan ke kita. Yang maunya Tuhan. Maka kita mesti tahu maunya Tuhan apa. Ya kan? Janji-janji Tuhan apa. Baru kita doakan. Ya, contohnya kalau Tuhan mau supaya seluruh dunia, semua orang di dunia selamat. Oh tahu kita tahu firman. Ya, kita doa terus. Itu maunya Tuhan. Pasti jadi. Betul enggak? Jadi kita mesti doa terus kan. Satu orang di dalam keluarga terima Tuhan, percaya kepada Tuhan, seisi keluarga akan selamat. Tunggu kok enggak selamat, ya kan? Ya doa terus, itu kan janji Tuhan. Doa terus, iman, percaya. Itu saudara. Oke. Nah, jadi hari ini kita
topik doanya, topik khotbahnya yaitu doa. Oke, saya kasih topik. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, tetapi saudara tahu kita itu doa itu bukan maunya kita. Tuhan Yesus sendiri aja juga doa, ya kan. Kalau bisa Bapa, cawan ini dilalui daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Jadi saudara ingat baik-baik, saudara kita berdoa tapi bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Bapa. Saudara, makanya saudara. Oke, jadi kita baca ayat Yakobus pasal 5 ayat 16. Oke. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya kan? Jadi luar biasa saudara. Pertama, buka-buka saja doa orang yang benar. Oke, kalau doa dengan ya yakin, besar kuasanya. Jadi, bagaimana saudara? Jadi pertama itu kita harus doa. Doa kita itu harus sungguh-sungguh. Ya, kita sudah belajar dari Daniel bagaimana sungguh-sungguhnya mencari Tuhan. Persoalan apa saja dia mencari Tuhan terus. Oke. Nah kita ini juga sekarang ini sampai berdoa dan berpuasa. Saudara sudah tahu kan doa puasa. Kita puasa 21 hari itu maksud kita itu bukan kasih kosong perut. Bukan kasih kecil badan saudara supaya baju jadi ya kan lebih bagus pakai. Bukan saudara. Kita puasa itu kita maksud merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita rendah, Tuhan tidak mau kita sombong-sombong pakai kekuatan sendiri. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kita mau berpuasa karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi kita mau minta pertolongan Tuhan. Tahu persis hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Semua dalam hal kecil, hal besar saudara, hanya Tuhan. Kalau orang minta saya doa, saya nggak bisa doa panjang lebar. Hanya Tuhan. Datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Ya, minta pertolongan Tuhan. Maunya Tuhan apa? Terserah kepada Tuhan. Dia bilang. Jadi doa itu mesti sungguh-sungguh benar. Banyak orang Kristen tadi saya sudah bilang banyak yang tidak berdoa. Tidak bernapas saudara. Oke. Nah kita lihat itu ada di firman Tuhan saudara. Yakobus pasal yang keempat. Oke. Ayat 2 sama 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Maka saudara ingat baik-baik. Jangan harap ya kan mau dapat apa-apa kalau tidak berdoa. Terus kecewa sama Tuhan. Berdoa terus, oke. 1 Tesalonika 5:17 dia bilang berdoa senantiasa. Jadi berdoa terus saudara, berdoa jangan putus-putus, jangan henti-hentinya berdoa, oke. Jangan kecewa dengan Tuhan kalau saudara, oke. Nah dia bilang ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak mendapat menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi doa kita ada yang salah, saudara. Seringkali kita salah. Kita mau minta ini, kita minta ini untuk kepentingan diri sendiri, untuk kesenangan diri kita sendiri. Jangankan itu lagi minta ini, minta itu. Kadang-kadang kita datang ke Tuhan lagi bukan kita doa membawa persoalan untuk serahkan Tuhan selesaikan buat kita, tolong kita, tapi kita komplain. Ya, maafkan. Mungkin suami bawa istrinya ke Tuhan. Istri saya bawel Tuhan, itu ubahkan dia. Oke, so istri juga datang, suami saya juga jahat Tuhan. Oke, ya ubahkan dia. Yang begitu hal-hal begitu bukan, ya kan? Tuhan minta buat kita supaya hidup kita betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang istri tunduk kepada suami, ya jangan usah komplain lagi sama Tuhan mau ubah suami, tunduk saja, ya kan? Nah begitu ceritanya. Jadi jangan sekali-kali, aduh jemaat saya ini bawel semua Tuhan. Ya jemaat bawel makanya kamu mesti bimbing. Kata Tuhan begitu toh. Jadi jangan komplain gitu loh. Tuhan buka jalan bagaimana saya bisa membawa jemaat Tuhan ini supaya makin mengasihi Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Ya begitu. Ya itu dengan doa puasa. Terima kasih Bapak Gembala. Saudara senang kalau ada doa puasa 2 minggu? Excited enggak?
Iya sungguhan loh saudara ya. Kalau kita kan malas-malas jujur, oke? Malas-malas loh berdoa toh, udah tahu. Ini kan kita mesti tahu ini ada apa di dalam. Jadi dari begitu kita doa, kita berpuasa. Setiap hari saudara tahu enggak? Saya tadi bilang sama menantu saya, sebenarnya kita ini setiap hari ada saja kita datang ke Tuhan bicara dengan Tuhan, betul enggak? Ada saja. Saya bilang begini, belum kita sudah jadi maco ya cucu. Ponaan si Rudi sudah punya cucu. Nah ponaan si Rudi punya cucu, ya itu saya sudah jadi apa? Anaknya dia panggil saya Ma. Jadi anaknya dia maco saudara, oke? Nah kita ucap syukur ada saja. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Ibu Ruth kemarin telepon kalau saudaranya Irene Silas punya istri, mamanya meninggal di Indonesia tapi di Betun ya begitu. Jadi saudara, kalau saudara dengar sesuatu, saudara melihat sesuatu, saudara mengalami sesuatu, itulah kesempatan Tuhan mau saudara kita berdoa gitu loh. Supaya kita dekat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul? Oke. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah mau sesuatu komplain ke Tuhan, omong ini bikin dosa saudara ya. Nah itu yang bikin juga walaupun di dalam firman Tuhan bilang, kamu berdoa juga tetapi kamu doamu salah ya kan. Doa salah, bikin dosa, bikin jelekin orang lain lah. Apa itu berani loh saudara datang ke Tuhan. Terus ini manusia ini memang repot. Kalau Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dia bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, oke? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Jadi saudara kalau jangan bilang, saya doa-doa tapi Tuhan tak pernah jawab ya kan. Rasanya sudah doa ya tak pernah. Saudara doa COVID berapa lama ini doanya. Doanya sampai gentor-gentor ya. Doanya sampai sampai ada orang pokoknya COVID selesai bulan ini tanggal begini. Oh ya itu sampai berani-berani begitu. Semua ngotot tentu siapa yang tak mau COVID berlalu ya. Tapi COVID tidak berlalu ya. Bukan karena apa? Ya Tuhan masih mungkin ada dosa kita. Mungkin Tuhan mau membenarkan kita. Tuhan mau ulur-ulur ini semua ini buat apa Tuhan? Supaya kita bertobat. Supaya kita itu sadar bahwa kita butuh datang ke Tuhan. Semua harus tunduk. Oke, kesombongan harus diletakkan. Tunduk cari Tuhan. Jadi kalau buat saya selalu nyata. Siapa yang bisa tolong? Oke, hanya Tuhan. Saudara, hal kecil, hal besar, saudara, dalam hidup ini. Yang kontrol Tuhan. Yang menolong kita, yang buka jalan buat kita. Semua Tuhan, hanya Tuhan. Amen. Jadi kalau saudara kita nggak cari Tuhan, mau cari siapa? Jadi kalau orang minta doa atau ada persoalan-persoalan, saya cuma sebenarnya bilang begitu. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Hanya Tuhan. Makanya Tuhan izinkan semua ini terjadi saudara supaya kita semua datang kepada Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan masih belum juga mau datang cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, minta pertolongan hanya kepada Tuhan, maka keterlaluan. Ya, itu maafkan kalau saya bilang nasibnya jelek amat saudara. Ya, nasib buruk saudara. Tapi berbahagia saudara kalau saudara sudah bergebu-gebu, saudara datang ke Tuhan, cari Tuhan, mau dengar-dengar, mau baca firman Tuhan. Saudara mau dengar-dengar dengan Tuhan, datang kepada Tuhan apa yang Tuhan bicara. Saudara nggak bisa dengar dengan telinga saudara. Saudara bisa dengar melalui ini. Di dalam pergaulan, melalui apa saja, melalui keadaan apa saja, saudara bisa dengar apa yang Tuhan bicara. Kita tidak usah datang kepada Tuhan terus bilang, Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begitu. Ada orang yang mau begitu kan. Soalnya terus terang saja. Kita hidup dalam kesibukan. Kita nggak bisa yakin. Kadang-kadang kedagingan kita, pikiran kita, keinginan kita itu juga besar. Oke. Dan juga kadang-kadang itu kayak sejalan dengan Tuhan ya. Kayak begitu. Betul lah. Jadi saudara, baca firman Tuhan saudara. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan saudara tahu apa yang saudara boleh lakukan, apa yang saudara boleh lakukan. Apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan janjikan.
Kalau apa yang Tuhan sudah janjikan pasti digenapi. Ya, Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Oke? Nah, jadi saudara, kita itu cari Tuhan. Saudara tahu sebenarnya itu di Matius itu dia bilang apa, firman Tuhan bilang. Sebenarnya Tuhan Yesus bilang, kamu kalau berdoa nggak usah bertele-tele, nggak usah macam-macam, oke? Nggak usah seperti orang yang tidak mengenal Allah, dia bilang. Yang pikirnya kalau dengan kata-kata yang indah-indah, doa yang panjang, pokoknya yang itu supaya Tuhan bisa menjawab doa, oke? Firman Tuhan Yesus yang ngomong ini. Dia bilang, enggak usah, dia bilang. Oke, enggak usah macam-macam. Karena percaya Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu. Tuhan yang tahu, Tuhan yang atur hidup kita kok. Dia yang taruh itu keinginan-keinginan dan apa pikiran-pikiran itu. Semua Tuhan. Saudara. Kalau kita hidup benar dengan Tuhan. Bukan kedagingan kita, oke. Nah, saya suka satu ayat ini, saudara. Yesaya 65 ayat 24 juga dikatakan begitu. Maka dia bilang, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Saudara, sebelum saudara memanggil Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan sudah jawab, ada di situ saudara. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Jadi Tuhan tahu semua saudara. Jadi kita itu berdoa itu karena Tuhan sudah siap jawaban buat kita. Saudara percaya? Setiap persoalan, setiap apa yang kita mau minta ke Tuhan, Tuhan sudah tahu, dia sudah siapkan. Cuma tinggal Tuhan mau kita bertindak. Ya, bertindak dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Jadi tidak usah mau saya, ya kan. Tidak ada, mestinya maunya Tuhan aja. Tuhan Yesus saja bilang biar kehendak Tuhan yang jadi, kok kita kok. Ya bagaimana sih. Nah saudara, jadi doa ini juga bukan kayak itu asal-asal saudara. Kadang-kadang kita doa, itu orang-orang doa itu kayak bikin apa? Bilang apa mantra atau apa. Wah, saudara tahu kalau murid-murid nggak tahu cara berdoa. Terus dia tanya Tuhan Yesus, ajar cara berdoa. Terus Tuhan Yesus ajar cara berdoa. Di Matius 6 itu. Tuhan bilang begini kalau kamu berdoa. Oke? Dengar. Bapa kami yang di surga. Kuduskanlah namamu. Itu aja dulu. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu ajar mereka. Nah, terus banyak gereja, maafkan. Oke. Atau saudara kalau nonton film bule-bule itu film-film cerita, kalau mereka ada kesulitan itu duduk doa Bapa kami. Oke. Pokoknya mau makan juga doa Bapa kami. Apa saja Bapa kami. Doa Bapa kami terkenal toh. Saudara, kita tidak bikin begitu karena kita mesti mengerti Tuhan Yesus ajar kepada murid-murid supaya bilang begini. Itu kalau kamu mau berdoa itu panggil dia Bapa. Bapamu, Bapa kami, Bapakku. Oke. Jadi jangan anggap dia seperti raja, diktator, hakim atau apa. Bapa. Bapa yang di surga. Oke. Saudara, kalau ada apa-apa minta Bapa di dunia kan berani toh. Ya pasti ada hubungan yang enak bagus toh. Nah Tuhan mau kita ada hubungan dengan Bapa di surga. Makanya panggil Bapa. Ya Bapa yang di surga. Tetapi dia yang di surga dia itu kudus. Ya, dia itu berdaulat. Jadi kita boleh ngomong apa saja. Kalau Bapak bilang tidak, dia nggak akan pukul kita atau aniaya kita atau bikin apa. Betul enggak? Jadi makanya doa itu mesti mengerti. Kita kenal Bapak kita, Tuhan, Bapak. Orang lain ketawa kalau bilang, Pak, ini hari saya mau pakai baju ini. Saya tidak tanya Tuhan tadi, tapi hati saya tergerak mau pakai baju ini. Sudah lama nih, puluhan tahun ini. Nah, kalau orang mau tanya juga nggak salah saudara. Ya, hubungan dengan Tuhan itu pribadi-pribadi. Saudara mau panggil apa kayak, mau panggil Abah kayak, mau panggil Bapak kayak, saudara mau panggil Allah kayak. Nggak ada yang bisa larang. Ya. Masing-masing panggil dengan caranya sendiri. Ya, orang Chinese kan panggil tie lah, apalah begitu. Ya. Jadi saudara itu tidak jadi manfaat. Tapi Tuhan maksud supaya kamu kenal bahwa itu benar Bapak. Itu Bapamu yang memelihara kamu. Yang akan mencukupi segala-galanya. Oke. Itu kasihnya itu. Antara Bapa dan anak. Makanya Tuhan Yesus bilang. Jangan tak usah di jalanan-jalanan. Tunjuk orang kita hebat doa. Oke. Doa di dalam kamar aja. Tidak apa-apa. Karena itu perlu hubungan yang intim saja. Antara Bapa dan anak. Ya. Tuhan tahu. Jadi saudara-saudara. Jadi kita doa juga nggak bertele. Saya nggak bisa doa bertele. Jangan jadikan saya pendoa karena saya nggak bisa doa. Nanti pendek aja begini sudah selesai. Ya. Jadi coba serahkan saja sama Tuhan kalau saya pikir begitu. Oke. Jadi saudara, begitulah
Segala sesuatu itu ada jalannya. Saudara, mujizat kecil-kecil juga terjadi. Saya terkunci di luar rumah kapan hari itu. Ya, jam 2 siang panas 27. Anak sama menantu pergi. Baru pergi, makanya 1 jam ada mungkin. Jadi jam 2 siang panas setengah mati. Aduh Tuhan, bagaimana ini, mau kemana ini, mau masuk tidak bisa, semua terkunci, tidak bisa, mau kunci mobile juga nggak ada. Ya sudah, tidak apa-apa, saya berserah aja. Kalau memang saya mesti ya berteduh di bawah pohon kali, tapi mau cabut rumput juga nggak bisa karena panas toh. Nah, Tuhan itu tahu, ya. Si menantu yang biasa pulang 6:30, jam 6, 6:30, saya pikir aduh mesti sampai sore. Ya jam 2 baru 5 menit begitu lebih ada di kamar mandi. Terus saya pas bisa ada di pintu kamar mandi, saya dengar bunyi. Terus saya ketok, Ani. Oh Mama, loh kamu kok pulang? Katanya mau datang ambil obat. Ada di kamar mandi. Saudara, siapa yang bikin? Siapa yang gerakan hatinya? Siapa yang kirim pulang? Siapa yang bikin dia kena marah dari suami? Juga pulang karena bilang mau ambil obat. Coba lihat, saudara. Betul enggak? Ada saja saudara ya. Printer rusak, tidak bisa printing, sudah tulis pakai tangan minggu yang lalu, 2 minggu lalu. Oh akhirnya jadi juga, si Bobby bisa bikin anak, bisa jadi. Kemarin sudah print, mau rubah lagi malam-malam, sudah nggak bisa lagi. Sudah print, tapi masih mau kepingin bikin baru, bikin yang lebih canggih gitu loh. Tuhan bilang sudah jangan macam-macam, oke? Ya sudah, lu mau tambah apa ya tambah aja, pakai tulisan tangan aja begitu. Oke. Nah begitulah. Jadi saudara, pertama saudara sudah tahu kita doa yang sungguh-sungguh. Harus berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Kalau tidak berdoa kan tidak mungkin dapat. Oke. Yang kedua, doa orang benar. Oke. Besar kuasa. Doa siapa? Doakan ya. Orang benar. Siapa orang benar saudara? Ya. Kita semuanya orang benar enggak? Kita orang benar dibenarkan oleh Tuhan melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa. Kita orang benar. Oke? Tapi bukan karena kekuatan kita, kebisaan kita. Anugerah Tuhan. Karena dengan iman percaya kepada Yesus. Tetapi orang benar juga tentu mesti hidup di dalam kebenaran saudara. Namanya kita sudah orang benar, hidup bersama Tuhan Allah Bapa. Masa kita hidup mau-maunya kita yang aneh-aneh? Nah mungkin toh. Jadi hidup kita itu sudah mesti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Betul. Mesti ada ketaatannya begitu. Jadi jangan hidup seenak-enaknya saja. Nah. Kita jadi kita tahu kalau orang benar itu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus itu kan tidak berbuat dosa. Tahu Tuhan Yesus kalau doa Tuhan Yesus itu selalu yang pas aja dijawab oleh Tuhan. Kalau kita lihat coba di Ibrani coba. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Pokoknya Tuhan Yesus dan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan teratap tangis dan keluhan kepada Dia yaitu Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut karena kesalehannya itu ia telah dibenarkan. Oh, saudara bisa baca ayat-ayat yang lain, saudara saya cuma ambil ayat ini, saudara bisa baca. Nah, jadi kita juga mesti hidup seperti Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus. Dia sama seperti itu, kita sama seperti Tuhan Yesus, manusia biasa. Tapi dia tidak berbuat dosa. Nah kalau kita manusia juga sudah dibenarkan, mau dibenarkan. Kita juga tidak hidup di dalam dosa. Kita nggak bisa datang ke Tuhan, kita berdoa, tetapi kita tetap hidup di dalam dosa. Tidak masuk akal kan saudara. Harus tinggalkan, ya. Harus hidup benar. Harus hidup taat kepada firman Tuhan. Itu kehidupan orang benar saudara. Kita tidak bilang, oh kita membenarkan diri supaya selamat. Bukan. Tetapi kita sudah selamat, kita harus. Tuhan persiapkan apa yang baik buat kita untuk kerjakan. Jadi kita harus. Jadi kita berdoa. Oke. Karena apa saudara? Tuhan itu di Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Luar biasa enggak? Jadi saudara hidup sebagai orang benar. Sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke, dengan iman percaya kepada Yesus. Kita semua termasuk orang benar.
Jadi Tuhan itu memperhatikan kita, saudara. Jadi percayalah, Tuhan mendengar itu, dia bilang mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Oke? Dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Luar biasa kita anak-anak Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Minta tolong, saudara, kalau tidak minta ya enggak lah, oke? Minta tolong, oke? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau saudara, kalau kita jadi namanya orang benar, Tuhan anggap kita orang benar, tapi masih hidup di dalam kejahatan, masih banyak berbuat jahat, ya. Iri hati sini, iri hati sana. Makanya tadi firman Tuhan pembukaan itu di Yakobus yang pasal 5 ayat 16 itu dia suruh kita itu saling minta mengaku dosa. Saling mengaku dosa, saling mendoakan. Itu penting sekali, saudara. Oke? Jadi ada kesatuan, ada kasih sayang, ada saling menghargai satu dengan yang lain, saling ingin menolong satu dengan yang lain. Itu perlu. Jadi jangan masing-masing rasa kita yang lebih hebat aja, ya kan? No, kita ini semua sama. Namanya orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Berbahagialah, saudara. Tidak, ya, termasuk. Oke. Nah, terus yang ketiga, oke? Kita orang benar, berdoa dengan yakin, oke? Baru besar kuasanya. Harus yakin, dengan yakin. Nah, kita ini seringkali doakan kurang yakin. Kadang-kadang iblis kan begitu. Iblis kan bekerja mau bikin kita supaya iman kita terlepas dari Tuhan, supaya kita tidak usah berdoa lagi. Sudah jangan berharap kepada Tuhan lagi, oke? Berjalan pakai kekuatan sendiri, betul nah? Sehingga kita kan doa. Waduh, kok enggak beres-beres? Saya dulu sekali itu yang belum ikut Tuhan betul-betul toh. Orang bilang berdoa, ada persoalan rumah tangga. Doa, kok enggak pernah ini. Mau sudah enggak doa lagi. Seperti saudara kadang-kadang pergi gereja sudah ada problem apa, sudah ogah-ogahan, enggak gereja-gerejaan. Ya. Sudah marah, enggak doa lagi. Ya. Biasa doa sama-sama, sudah enggak doa lagi. Oh, saudara sepupu saya dari Jakarta, dia bilang begini, mereka suami istri kena COVID. Tapi puji Tuhan, sudah sembuh. Dan puji Tuhan, melalui COVID ini, karena COVID itu, oke, positif itu, ya. Kita begitu keluar rumah sakit, suami sudah mau berdoa sama. Saudara, ya. Tadinya suami tidak mau berdoa sama. Nah, suami-suami, maafkan saya tidak bilang itu, tapi suami-suami yang nggak mau berdoa sama istri, jangan tunggu kena COVID dulu, enggak. Ya jangan, kita nggak harap begitu, ya. Tetapi kalau saudara bandel, ya siapa tahu Tuhan bikin rencana yang begitu kan. Kadang-kadang kan Tuhan kasih pressure, kasih kesulitan, kasih hilang kerjaan, kasih hilang bisnis, kasih sakit penyakit segala macam itu Tuhan kasih itu bukan karena dia benci kita, tapi karena Tuhan sayang, karena hanya melalui itu baru saudara bisa datang ke Tuhan berdoa, oke? Jadi untuk memanggil saudara untuk berdoa ya Tuhan kasih dulu goncang kehidupan dulu, oke? Jadi setiap kali saya bukan bilang semua sakit penyakit atau kesulitan atau apa yang tidak baik karena dosa, tidak semua tentunya. Tetap ada juga karena dosa. Saudara sudah baca, ya kan? Dosa bisa bikin tubuh kita sakit, bisa bikin kita sakit itu bukan sakit jasmani saja, ya sakit keuangan lah, sakit apalah, sakit macam-macam lah, saudara ya. Sakit macam-macam. Jadi begitu. Jadi jangan marah sama Tuhan. Malah mesti bersyukur kan. Dulu guru kita kan bilang, berdoa sama Tuhan minta problem, ya kan. Om John Paul bilang begitu kan. Kalau sudah selesai satu minta lagi. Tuhan kirim lagi problem. Jangan tolak itu problem. Orang-orang suka bilang, jauhkan problem ini. Tuhan dah jauhkan itu problem, saudara. Ya kan? Karena Tuhan punya rencana baik. Bilang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa melewati problem ini. Bisa mengatasi problem ini. Problem banyak di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara semua punya problem. Betul enggak? Kecil, besar apa, semua punya problem.
Tapi problem itu yang membawa saudara datang kepada Tuhan. Kalau sudah punya problem masih mau ogah-ogahan, tidak mau dekat dengan Tuhan, ya salah sendiri. Dekat dengan Tuhan saudara. Kita nggak usah duduk berlutut atau mau puasa atau bagaimana untuk mungkin berjam-jam dengan Tuhan. Saya tidak minta begitu dan saya ya. Kita asal ada hubungan terus saja sama Tuhan. Antena kita tuh naik terus. Oke? Tahu gitu. Ada persoalan apa kita langsung ya pasang ke Tuhan. Connect ke Tuhan. Itu hidup kita sepanjang hari. Berapa jam? Kalau mau bilang 24 jam saudara pikir ya masa tidur iya. Saudara tidur roh kita itu berconnect dengan Tuhan juga bisa loh. Saudara pernah mengalami tidur-tidur saudara mimpi setan mau kejar saudara atau ada orang jahat. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya. Pernah toh? Ya itu mengalami. Mesti mengalami dulu saudara. Kalau tidak mengalami memang repot saudara pikir ini sudah antik-antik. Ya, ini Tante Jasmine sudah apa tuh? Overacting atau sudah berlebih-lebihan begitu loh. Oke. Jadi yakin saudara. Jangan ragu-ragu saudara. Oke. Jangan ragu-ragu. Karena apa? Dia bilang. Waktu Tuhan Yesus. Pokoknya kita bisa itu apa itu doa membawa apa hasil yang membawa hasil katanya. Doa bisa merubah keadaan. Doa kita doa dengan yakin percaya saudara. Oke. Tuhan Yesus ajar kepada murid-murid. Waktu mereka jalan keluar dalam penginjilan. Tuhan Yesus lapar. Dia mau makan pohon buah ara. Lihat pohon ara, kok cuma daun-daun aja buahnya di mana? Ya, terus Tuhan Yesus kutuk pohon ara. Oke, lu nak berbuah, pokoknya mulai hari ini lu mati. Begitu. Terus murid-murid lihat, iya kok benar ya, pohon ara jadi mati. Ya, jadi bingung mereka itu. Nah, di Matius pasal, itu saudara bisa baca, saya cuma kasih ayat yang satu aja. Matius pasal 21, ya. Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini. Betul tak? Itu, oke. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi mustahil. Tapi tadi kita nyanyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita kadang-kadang enak aja nyanyi. Ya kita betul terus terang aja nama manusia masih di dalam darah daging. Kita gak mau rasa hebat. Terus itu tadi nyanyi toh, tetapi tidak bisa ketemu semua orang. Enggak, mujizat terjadi. Saya percaya pokoknya bersama Yesus saya bisa lakukan segala perkara. Ya itu namanya bisa jadi sombong kan ya. Tetapi sesungguhnya iya Tuhan, firman Tuhan bilang. Kalau firman Tuhan bilang iya ya iya. Asal jangan ragu, jangan bimbang. Nah kita ini sering ragu dan bimbang dan ragu. Itu siapa yang kasih itu? Perasaan ragu, bimbang itu siapa? Iya. Nah mau dengar iblis siapa mau dengar firman Tuhan? Nah kalau tidak baca firman Tuhan dan tidak mengiyakan firman Tuhan ya repot. Ya dengar iblis pasti. Ya, yang ketik-ketik hati kita itu kan iblis itu. Yang bikin kita jadi begitu. Ragu-ragu. Ya Tuhan bilang, jadi bisa toh. Pokoknya doa. Dengan doa kita bisa merubah keadaan. Ya, pokoknya yang buruk bisa jadi baik. Ya, Tuhan malah orang pohon ara tidak berbuah. Bukan bilang yang ada buah dia kasih mati. Ya, karena tidak berbuah. Jadi jangan sampai kita juga nggak berbuah. Kita juga dikutuk nanti repot lagi saudara ya. Dan tidak berbuah sampai selama-lamanya. Begitu. Nah terus di Markus pasal 11 ayat 24 ayat di atas itu. Mereka sudah besok paginya mereka sudah keluar pagi-pagi ya. Jalan pulang mau ke kota. Terus lihat pohon ara itu. Yang dikutuk kemarin itu kok matinya sampai akar-akarnya. Ya, jadi murid-murid itu kagum ya kan. Wah Tuhan ya. Betul pohon ara yang dikutuk kemarin. Sampai akar-akarnya mati semua. Jadi Tuhan bilang begini. Ayat yang ke-25. Ayat 24 sorry saya. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah itu memang susah. Percaya sudah terima doa.
Tapi sekali lagi, doa dengan sungguh-sungguh. Tidak ragu, tidak bimbang. Doa dengan keberadaan kita yang sungguh menjadi orang benar. Oke, bukan orang benar yang hidup dalam dosa. Orang benar sudah tidak hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Bukan bilang orang benar terus orang itu tidak berbuat kesalahan. Masih berbuat kesalahan. Tetapi dia orang benar itu hidup mengutamakan Tuhan. Orang benar itu hidup takut akan Tuhan. Orang benar itu hidup mau menjalankan firman Tuhan. Turut perintah Tuhan. Itulah kita. Ya. Jadi jangan kita hidup dalam dosa. Main dengan dosa. No, maafkan ya. Maafkan. Orang Kristen yang mungkin dia tidak rasa kalau dirinya belum jadi orang benar. Belum dianggap oleh Tuhan. Jadi pergi gereja. Melayani. Main-main apa segala macam. Ya saya tidak bilang main. Kalau saya bilang main angklung, saudara bilang kita di sini dan main angklung. Oh di sana yang main angklung. Siapa ya? Ya, tidak usah tanya siapa ya. Tetapi ada. Nontonnya film porno. Oke. Ngomongnya jorok-jorok. Ya kan. Marah-marah maki-maki yang kotor-kotor. Ya. Nah itu namanya orang gereja, saudara. Orang yang begitu. Banyak orang gereja bukan orang Kristen, bukan orang yang benar. Bukan orang percaya. Bukan pengikut Tuhan. Oke, cuma orang pergi gereja. Jadi kalau hidup kita masih begitu memang repot, saudara. Bukan orang benar. Jadi doa kita tidak besar kuasanya. Doa kita seakan-akan tidak pernah terjawab. Yes? Oke. Nah, jadi sudah. Mana lagi? Nah, tapi di Markus kalau kita baca terus tadi saya mau baca ayat 25 Markus 11 itu dia bilang begini. Dan jikalau kata Tuhan Yesus dia bilang ayat 24 dia sambung dengan ayat 25 26 saya pikir wah kenapa sih kok Tuhan kok begini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Oke, jadi tadi saya bilang, kita yang mau berdoa, kita orang yang benar, kita anak Tuhan, kita orang percaya, oke? Bereskan dulu urusan kita. Ada urusan dengan orang lain, jangan hati kita benci dengan orang-orang ya kan baku musuh. Tapi kita mau minta doa sama Tuhan. Tak jadi, karena Bapa di surga tidak akan mengampuni kalau kita tidak mengampuni, dia bilang. Ampuni saudara. Paksa saudara mesti ampuni. Ingat baik-baik kalau tidak mengampuni Bapa di surga tidak mengampuni. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni kita mana bisa hidup? Kalau kita berbuat salah terus. Banyak kesalahan kita hidup di dunia ini. Nah. Dia bilang begitu. Makanya dia bilang begini. Kalau Roma 12 ayat 1 dia bilang maka saudara-saudaraku kata supaya datang kepada Tuhan ya kan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, tidak bercelah, oke? Kalau mau datang berdoa kepada Tuhan itu begitu. Datang dengan keadaan. Dan saudara kalau baca banyak itu firman Tuhan itu yang ditunjukkan bahwa sikap postur kita, sikap tubuh kita datang menyembah Tuhan itu juga penting. Oke? Kita nggak bisa datang menyembah Tuhan, merendahkan diri tetapi postur kita tidak benar. Itu ingat Bapak. Jadi penting sekali saudara, oke? Kita mesti datang dengan itu. Dan Tuhan itu luar biasa saudara. Karena saya sudah bilang kita orang benar tidak terlepas dari jatuh dalam dosa. Tapi bukan tinggal di dalam dosa. Kalau kita hidup terus di dosa yang sama, yaitu Tuhan benci. Oke. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa tapi kita cepat bangkit kembali. Karena Tuhan itu baik luar biasa. Kalau Tuhan kasih kita ayat firman Tuhan 1 Yohanes pasal 9 ayat 1. Saudara kalau tidak mau pakai itu mah sayang sekali saudara. Nasib kurang bagus. Nasib yang paling buruk ya kan. Sudah salah, sudah bikin dosa. Ya Tuhan sudah bilang. Oke, dia bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah yang setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala loh saudara. Dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Luar biasa enggak Tuhan kita? Kemurahan yang luar biasa saudara. Papa kalau kita bikin salah kadang-kadang kita tidak kasih ampun begitu. Malah dipukul-pukul. Ya kan? Tapi Tuhan enggak itu. Dia kasih kita jalan keluar. Supaya minta ampun sama Tuhan.
Nah, dengan demikian saudara, jadi hidup kita, doa kita, orang yang benar, besar kuasanya. Ya saudara semua, saudara dan saya. Kami walaupun kecil-kecil begini, tapi kita orang benar. Kalau kita orang benar, kita sering berdoa dan berharap kepada Tuhan dengan ketulusan hati, mencari Tuhan dulu, oke? Pasti doa kita luar biasa besar kuasanya. Tetapi tergantung kalau doa saudara, saya ingatkan lagi, kalau doa saudara belum dijawab Tuhan atau jawabannya tidak, ya bukan iya, jangan kecewa. Jangan kecewa. Tetap bergantung kepada Tuhan. Dia satu-satulah pengharapan kita. Tuhan Allah yang kasih, penuh kasih. Dia tidak mau kita binasa. Dia mau supaya pokoknya kita hidup benar. Dia mau supaya kita selamat. Kasih anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Masa Tuhan tidak membantu kita di dalam kesulitan-kesulitan kita untuk membawa kita supaya selamat. Firman Tuhan katakan Tuhan berlama, Tuhan Yesus belum datang, bilang mau datang sudah 2000 tahun lebih mau datang, kok enggak datang? Ya, bukan karena dia apa tuh sudah lamban-lamban, tapi bukan karena dia lupa atau tidak mau datang, tapi dia menunggu supaya dia tidak mau ada yang binasa. Dia menunggu saudara dan saya supaya benar-benar. Covid ini Tuhan izinkan terjadi, Tuhan lagi tunggu. Saya nggak tahu kapan Tuhan datang, saya nggak berani bilang. Tetapi pasti Tuhan tunggu saudara dan saya membenahi hidup kita, menyerahkan hidup kita. Jangan santai-santai begitu saja, mesti mengerti benar-benar. Pribadi-pribadi mesti tahu dengan Tuhan. Ya, kita kalau peka kita bisa bicara, Tuhan bisa bicara, kita bisa dengar, kita baca firman juga bisa. Tetapi kalau kita peka kita bisa tahu, ya maksud apa Tuhan. Dan kita itu sudah jadi orang benar, hidup damai dengan Tuhan, jadi tidak ada kekesalan dengan Tuhan, oke? Tapi berserah penuh dengan ucapan syukur saudara. Makanya saya bilang hubungan kita dengan Tuhan yaitu doa di dalam kesulitan-kesulitan atau ucap syukur karena mengingat kasih kemurahan Tuhan. Oke, ya Tuhan berkati saudara. Mari kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa saya undang musician, kita nyanyi sebuah lagu yang sudah sediakan saudara. Saudara, jadi doa kita ini sungguh-sungguh bisa mengubah segala sesuatu saudara. Jadi berdoalah saudara. Firman Tuhan bilang ada yang tidak berdoa. Maka yang tidak berdoa, berdoalah saudara. Yang kurang berdoa, tambah doanya. Setiap hari, dari pagi sampai malam saudara bisa bicara dengan Tuhan terus. Bergaul dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Bergaul saudara. Saudara lagi kerja apa saja saudara. Hati kita connect dengan Tuhan. Saya senang. Ya, apa saja kita dekat dengan Tuhan. Silakan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saudara nyanyi dengan kesungguhan hati. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami berterima kasih Bapa, kalau Engkau mengajar kepada kami pagi hari ini, supaya kami selalu setiap saat senantiasa berdoa kepadamu. Karena doa bisa mengubah segala sesuatu. Karena yang mengubah bukan kami Tuhan, tapi Engkau. Tuhan, Engkau yang dapat melakukan segala-galanya. Keadaan-keadaan yang buruk yang iblis mau mencuri kepercayaan kami, iman kami, atau merusak kehidupan kami, hubungan kami dengan Engkau. Tapi Tuhan, Engkau dapat merubah semuanya menjadi lebih baik Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Kami mau percaya tidak ada yang mustahil di matamu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan juga kami yang percaya kepada Engkau, kami mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami menjadi orang benar Tuhan yang mentaati Engkau. Kami percaya kami juga sanggup melakukan perkara-perkara yang Engkau lakukan. Kata Tuhan Yesus demikian. Maka kami mau melakukan. Kami mau mulai Tuhan sadar. Kami yang kurang berdoa, yang tidak pernah berdoa. Kami mulai hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Karena doa adalah nafas kami. Doa adalah hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, tolong kepada setiap kami. Supaya berikan kami semangat untuk berbicara dengan Engkau terus menerus. Untuk mencari Engkau Tuhan. Untuk mau mengetahui apa yang menjadi rencanamu, pikiranmu. Oke, dan juga janji-janjimu Tuhan. Tuhan tolong supaya kami juga rajin baca firman-Mu. Supaya kami bisa hidup sesuai dengan firman, kami bisa doa sesuai dengan firman-Mu. Kami bisa doa sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kepada kami kalau selama ini kami juga banyak yang kecewa. Kalau doa-doa kami serasanya tidak terjawab Tuhan. Sehingga kami menjadi malas. Tapi Tuhan terima kasih sudah ingatkan kami. Kalau kami berdoa Tuhan, semua ada di tangan-Mu. Jawaban-Mu iya, kami tetap ada damai sejahtera. Jawaban Tuhan tidak, kami juga tetap damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan yang lebih tahu segala-galanya. Kalau jawaban Tuhan harus kami menunggu, kami akan menunggu dengan damai sejahtera bersama-sama Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong kepada kami semua Tuhan.
supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami rajin berdoa dengan iman kami. Dan juga kami mau hidup sebagai orang benar yang sungguh-sungguh Tuhan. Oh Tuhan, dan kami setiap doa-doa kami yakin dan percaya. Kami tidak bimbang dan ragu. Karena Engkau katakan orang yang bimbang dan ragu seperti gelombang laut yang terombang-ambing. Yang tidak akan menerima apa yang mereka minta. Terima kasih Bapa, kami tidak mau terombang-ambing, kami mau fokus, kami mau yakin benar-benar. Dan kami percaya doa kami penuh dengan kuasa karena Engkau yang melakukan semuanya. Kami berikan segala puji hormat kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan berkati saudara.